Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you students? I hope you all in a good condition. So today we are in the chapter 9. What do you usually do? In this unit we will learn about 1. Identify and use the simple present tense in the positive, negative, and interrogative form. 2. Ask and answer whether something is the case or not. Ya, jadi pada unit ini kita akan mempelajari tentang mengidentifikasi dan menggunakan simple present tense dalam bentuk positif, negatif, dan interrogatif. Ya. Dan menanyakan dan menjawab apakah suatu kejadian itu mesti terjadi atau tidak. Simple present tense. When do we use simple present tense? We use simple present tense to tell about something true in general and habits. Jadi kita menggunakan simple present tense untuk mengatakan tentang suatu kebenaran secara umum ya dan kebiasaan. And also we use simple present tense to ask whether something is in the case or not ya. Jadi kita juga menggunakan simple present tense untuk menanyakan apakah suatu kejadian itu mesti terjadi atau tidak. Okay, now please read the sentences. Ya, sekarang silakan kalian baca kalimat-kalimat ini. Pada kalimat pertama dan kedua ini menyatakan suatu kejadian yang berulang. Ya, kejadian yang berulang. The train to Bekasi leave every hour. Fakih sleep 8 hours every night. Ya. Terus untuk yang kalimat ketiga dan keempat ini adalah menunjukkan suatu fakta. Ya. The President of Indonesia is Joko Widodo. A snake has no legs. Ya. Dan untuk yang terakhir ya, ini adalah menyatakan suatu habit atau kebiasaan ya. Bima takes a bath twice a day. Bima takes a bath twice a day. Oke ya. Nah, ini kalimat-kalimat ini menggunakan simple present tense ya. Jadi dia ketika menyatakan suatu fakta, kebiasaan dan suatu kejadian yang berulang atau kejadian secara umum ya, maka dia menggunakan simple present tense. Ya. Nah, pada simple present tense kita menggunakan verb 1, tapi ada pengecualian untuk orang ketiga tunggal ya atau he, she, it ya. Nah, ada pengecualian untuk he, she, it ya. Untuk I ini orang pertama tunggal dan you Dewi orang kedua tunggal, maka pada verbnya tidak ditambahkan s. Ya, tidak tambahkan s, ya it saja. Tapi pada orang ketiga tunggal he, she, it, maka dia ditambahkan s, it. Oke ya. Nah, ini ada beberapa cara ya untuk menentukan cara penambahan s pada akhir kata kerja ya. Untuk kata kerja yang berakhiran y ya, jika sebelum y itu ada konsonan ya, maka kita mengubah y itu menjadi y dan ditambahkan s. Contohnya ini ya, try. Sebelum y ini kan dia konsonan kan ya, y ya. Maka y-nya ini dibuang, tinggal ditambahkan i ditambah s, tries. Begitu juga dengan fly, flies, copy, copies, study, studies. Ya. Nah, untuk kata kerja yang berakhiran o cukup ditambahkan s ya. Contohnya ada do, does, go, goes. Nah, untuk kata kerja yang berakhiran ch, s, sh, x dan z cukup ditambahkan s. Nah, ini contohnya. Ya. Untuk kata kerja yang berakhiran y dan jika sebelum y ini dia huruf vokal, maka cukup ditambahkan s saja. Ya, contohnya ada buy jadi buys, stay jadi stays. Nah, ini dia lihat ya, sebelum y dia huruf vokal. Sebelum y huruf vokal, jadi cukup ditambahkan s saja. Buy, buys, stay, stays, play, plays. Ya. Nah, yang ini adalah contoh-contoh kata kerja yang berakhiran s ya, di luar aturan yang tadi. Ya. Okay, now we go to the form of the simple present tense ya, in verbal sentence ya. Kita sekarang ke rumusnya simple present tense ya, tapi dalam bentuk verbal sentence atau yang memakai kata kerja, Nah, pada positif ini ada subjek tambah verb 1 tambah objek ya. Verb satunya ini bisa ditambahkan yes, s atau s ya, sesuai sama subjeknya. Untuk negatif ya, dia setelah subjek ditambahkan don't atau doesn't, ditambahkan verb 1 ya. Nah, untuk interrogatif di sini kita interrogatifnya hanya untuk memerlukan ini ya, jawaban yang pendek saja ya. Nah, dia depannya itu ada do atau does ditambah subjek tambah objek. Oke, kita lihat contohnya di sini ya. Number 1, I read comic books. I don't read comic books. Do you read comic books? Yes, I do. No, I don't. Ya, kita lihat di sini. I di sini dia pakai don't. Ya.
Terus untuk interrogatifnya pakai do. Ya, jawaban yang pendek, cukup yes, no. Jadi terserah, yes I do atau no I don't, terserah ya. Untuk yang nomor 2, Fakih plays football. Fakih doesn't play football. Does Fakih play football? Yes, he does. No, he doesn't. Kayak untuk yang nomor 2 ini, karena dia Fakih orang ketiga tunggal, maka dia memakai doesn't sini ya. Dan untuk yang positifnya dia ditambahkan s. Negatifnya dia pakai doesn't, tapi yang verbnya dia tidak pakai s ya, karena s-nya sudah dipindahkan ke sini ya. Begitu juga dengan interrogatif, pakai does, play-nya, verbnya dia tidak ditambahkan s ya. Nomor 3, Bilal study hard. Bilal studies hard. Bilal doesn't study hard. Does Bilal study hard? Yes, he does. No, he doesn't. Ya, untuk Bilal ini juga sama dia ya, penjelasannya seperti nomor 2 tadi. Oke, kita ke nomor 4. Danar and Izam eat pizza. Danar and Izam don't eat pizza. Do they eat pizza? Yes, they do. No, they don't. Ya, jadi kenapa sih dia pakai dan? Karena di sini lebih dari satu orang, yang ketiga tunggalnya lebih satu. Jadi mereka they. Ya, makanya pakai dan. Oke. Now we go to the in nominal sentence ya, kita ke nominal sentence. Di nominal sentence dia tidak memakai kata kerja tapi memakai to be. Nah, ini to be ya, setelah subjek ada to be, tambahkan objek. Objeknya ini bisa di noun ya, bisa juga adjektif. Ya, noun kata benda, adjektif kata sifat. Oke. Untuk negatif ya, setelah to be cukup ditambahkan not saja ya. Untuk interrogatif to be-nya di depan ya, am is are-nya di depan ya, karena ini hanya memerlukan jawaban yang pendek juga ya. Oke, kita lihat nomor 1 ya. It is a book. It is not a book. Is it a book? Ya, yes it is. No, it is not. Ya, kalau mau disikat it isn't. Ya, di sini setelah to be dia not. Ya. Number 2, they are always happy. They are not always happy. Are they always happy? Yes, they are. No, they are not. Are. Ya, di sini ada adverb of frequency. Nanti ada penjelasannya ya. Number 3, she is a beautiful and smart. She is not beautiful and smart. Is she beautiful and smart? Yes, she is. No, she is not. Or isn't. Number 4, we are present today. We are not present today. Are we present today? Yes, we are. No, we are not. Are. Ya, di sini bisa kalian lihat ya. Setelah to be ini ya, objeknya kan noun ya, objeknya juga ada adjektif ya. Jadi sekali lagi Ibu jelaskan ya. Jadi pada nominal sentences itu dalam simple present tense dia tidak ada verb, tapi melainkan ada to be, disandingkan dengan noun ataupun dengan adjektif. Okay, now we go to the adverb of frequency. Ya, di sini ada frekuensi, ada 100% ya. Terus ada adverbnya, kata keterangan dari frekuensi ada always, usually. Ya, always 100%, usually 90%, normally 80% dan seterusnya ya. Untuk never ini berarti 0%, berarti tidak terjadi sama sekali ya, tidak ada kejadian, tidak terjadi. Ya, terus apa sih yang dimaksud dengan adverb of frequency ya? Adverb of frequency ini adalah seberapa sering suatu kejadian itu terjadi. Ya, seberapa sering suatu kejadian itu terjadi. Kalau dia always, berarti dia selalu mengerjakan 100%. Nggak ada tidak mengerjakan, pasti mengerjakan ya. Satu pun bolong nggak. Tapi kalau dia misal satu tidak mengerjakan sekali, dia bisa pakai usually ya 90%. Atau dia misal 3 kali atau 4 kali dia nggak mengerjakan, dia bisa pakai normally atau generally. Tapi kalau dia mengerjakan terus-terusan, nah itu dia pakai always. Nah ya seperti itu. Ya, di sini ada contoh-contohnya ya, silakan kalian baca. Okay, now thank you very much for watching ya. Jazakumullah khairan. See you next meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.